bahwa hati-hati dengan ucapan-ucapan kita sebagai pemimpin akan menjadi pemicu terjadinya adalah konflik horizontal yang akhirnya merugikan bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa telah terjadi adalah demo yang bisa kita saksikan, ya. Maka marilah kita mengambil pelajaran hikmah daripada apa yang terjadi kepada seluruh pihak. Ya, karena Abah sudah sering sampaikan 2025 terlebih dari bulan Juli kemarin adalah wiwitan pergantian gelombang, ya. Maka Abah sering sampaikan akan kemungkinan terjadinya adalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, sahabat, dari apa yang sudah terjadi dan sedang masih terjadi adalah menjadikan pelajaran. Yang pertama tentu saja adalah bagi eksekutif, dari mulai presiden, gubernur, bupati, adalah dan seluruh yang mereka termasuk juga adalah legislatif, seluruh jajaran dari ketua sampai adalah mereka para anggota legislatif. Demikian pula adalah dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, bahwa ada suatu pelajaran yang berharga kepada bangsa kita. Ya. Yang Abah ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah Abah sering sampaikan kenapa Indonesia hari ini adalah tingkat kebahagiaannya adalah paling rendah di antara negara-negara Islam ke-86. Ini menggambarkan kepada kita adalah banyak hal, ya. Bahwa manusia Indonesia sekarang berada pada tatanan level yang rendah dalam kebahagiaan. Berarti itu adalah dampak akibat daripada ekonomi masyarakat, ya, yang sedang memburuk, ya. Dan hal itu adalah secara analisa bisa kita lihat kenapa negara kita adalah 1.000 triliun adalah merupakan pelaku judi online. Maka tidak ada negara di dunia sebesar Indonesia yang terperangkap dalam judi. Ini gambaran kondisi masyarakat yang sedang miskin, ya. Mereka berharap untuk perubahan nasib, maka bagi mereka tiada jalan lain adalah salah satu cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah bahwa mereka adalah dengan judi itu. Yang kedua adalah Abah mengharapkan kepada pemimpin negara dari presiden sampai yang terendah. Maka marilah memiliki adalah rasa simpati, empati adalah keadaan rakyat. Silakan adalah Pak Presiden dan Pak Menteri, Pak Gubernur saksikan di dalam Biro Pusat Statistik kita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tadi semua. Karena pada dasarnya manusia bisa melakukan apa saja pada saat yang berkaitan dengan kelaparan, ya. Dan semoga saja ini adalah segera diredam, ya, karena pada dasarnya adalah masyarakat yang lapar, masyarakat yang sulit mendapatkan ekonomi, ya. Tetapi di sisi lain dari sisi pemerintah, dari segala departemen yang nampak, departemen sosial, ya, departemen agama bahkan adalah memperlihatkan euforia adalah dari sekelompok orang-orang yang justru adalah mempertontonkan kemewahan, ya, bersamaan dengan rakyat yang miskin, pekerjaan yang susah, pengangguran yang terus bertambah, kemudian
satu demi satu adalah perusahaan besar adalah pilot, ya, atau mempilotkan diri adalah untuk kabur dari Indonesia, ya. Pada bersamaan itu adalah rakyat yang lapar ini seumpama daun kering yang mudah dibakar. Maka dengan apapun yang kita bisa lihat hari ini, mereka seumpama daun yang kering yang mudah dibakar. Nah inilah sebenarnya Abah sudah beringatkan berbulan-bulan. Hati-hati Pak Prabowo. Hati-hati Pak Prabowo. Tadi semua. Karena sejak Pak Prabowo dilantik, saya melihat apa yang disampaikan Pak Prabowo itu banyak berseberangan dengan kepentingan rakyat umum. Terkadang Bapak bicaranya adalah kelihatan ingin memperjuangkan rakyat, tetapi justru pada saat rakyat lapar, rakyat kering, ya, rakyat tidak punya pekerjaan, ekonomi sulit, malah Bapak menaikkan gaji hakim, jaksa sampai 200%. Bapak menaikkan adalah anggaran buat dewan itu tambahan 3 juta per hari. Ini adalah yang sangat berseberangan dengan rasa kemanusiaan. Inilah kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Adapun yang terjadi adalah legislatif adalah merupakan perwakilan daripada rakyat. Betul mereka wakil rakyat. Pada saat adalah keinginan rakyat ingin bahagia diwakili oleh mereka. Pada saat rakyat keinginannya ingin mendapatkan mobil mewah diwakili oleh mereka. Pada saat rakyat ingin jalan-jalan tidak punya uang diwakili oleh mereka. Pada saat rakyat ingin mendapatkan rumah yang bagus, diwakili oleh mereka. Pada saat rakyat ingin mendapatkan kendaraan yang bagus, diwakili oleh mereka. Tetapi pada saat rakyat menderita, mereka tidak mau menjadi wakil rakyat. Bahkan mereka menari di atas penderitaan rakyat. Bahkan mulai songong pemimpin-pemimpin, Abah sudah ingatkan. Bahwa hati-hati dengan ucapan-ucapan kita sebagai pemimpin, akan menjadi pemicu terjadinya adalah konflik horizontal yang akhirnya merugikan bangsa dan negara. Dan saya melihat sejak mulai Pak Prabowo ini adalah dilantik sampai hari ini justru adalah semakin memperlihatkan tidak jelas apa yang sedang ingin Bapak bangun ini di negara ini. Dengan kebijakan MBG dan makan bergizi gratis, itu menunjukkan bahwa korupsi bancakan yang sebetulnya yang sulit adalah dianalisa, sulit dideteksi. Karena adalah tujuannya rakyat. Bansos demikian. Maka tidak aneh. Dari ada 1 juta penerima bansos yang justru mereka adalah ikut bermain judi online. Tadi semua. Bagaimana korupsi adalah di Departemen Telekomunikasi. Bahkan sampai yang membiarkan judi online itu ada, yang memberikan payung hukum kepada penjudi online itu adalah mereka, yang pejabat-pejabat tinggi, tadi semua. Dan mereka di rumah-rumah mereka yang dipertontonkan dengan mobil-mobil mewah. Seperti saya sudah ingatkan kepada Pak Sahroni dari dulu, adalah selalu memakai jam yang sangat mahal. Dan berapa kalian tahu jumlah jam tangan yang dimilikinya? Nilainya tidak kurang dari 50 miliar, 80 miliar. Ada 1 jam tangan senilai 15 miliar. Dia adalah mantan supir truk yang tiba-tiba menjadi raja pada saat disinilah menempatkan the right man on the right place. Dan kepada orang-orang baik kata Abah juga, ayo kalian nanti menjadi legislator. Ayo kalian menjadi wakil rakyat. Justru malah sebaliknya, karena melihat keadaan ekosistem adalah pernegaraan kita yang tidak baik. Justru orang-orang baik untuk malas, untuk naik menjadi pejabat, untuk naik menjadi legislatif. Karena tadi, inilah yang barangkali Abah sering ingatkan bahwa akan adanya terjadi perang saudara, ya, karena rakyat sudah lapar, miskin, pekerjaan susah, tadi semua. Sementara mereka yang duduk di atas, kata-katanya mereka itu betul-betul menyakiti rakyat. Ya,
mempertontonkan kekayaan, mempertontonkan bahkan korupsi yang nggak main-main. Ada satu orang korupsi sekian triliun dihukum dengan tidak adil. Ada orang bahkan inilah gerbang. Saya udah ingatkan Pak Prabowo waktu itu. Pada saat Pak Prabowo memberikan gerasi dan abolisi pada 2 orang narapidana yang sudah terbukti bersalah. Inilah rakyat semakin tidak percaya. Bersamaan dengan itu, mereka dinaikkan fasilitasnya, mereka diberikan apa semua. Mereka diberikan anggaran, hakim, jaksa yang betul-betul malah korup. Justru sebaliknya dinaikkan gaji sampai 200%. Coba, dengan alasan kata Bapak waktu itu, hakim ini sudah nggak pernah minta gaji, sudah sekian belas tahun, puluh tahun. Ya, buat apa bagi mereka gaji itu nggak ada harganya? Karena transaksi jual beli hukum di kita ini luar biasa. Nah, saya punya teman yang pengacara yang baik dan dia cerita, nggak ada apa sebuah hukum, sebuah vonis yang tidak ada uang. Disitulah maka akhirnya hukum berat sebelah, rakyat miskin. Ibaratkan nafsu amarah mereka memuncak, perut lapar, maka apapun bisa mereka lakukan dan itu adalah sah. Ya, ucapan-ucapan pejabat yang kadang-kadang menyakiti adalah rakyat tadi semua. Justru yang tidak empati kepada rasa rakyat. Mereka sebagai wakil tapi kadang-kadang tidak menyadari yang diwakilinya menderita. Justru sebaliknya. Maaf Pak Prabowo, setahu saya sejak zaman Pak Jokowi itu dimusuhi oleh DPR. Kalian cek, ya Pak Jokowi itu. Setiap kebijakan-kebijakan yang mau dilakukan pasti dibentur dengan DPR. Kenapa? Zaman adalah Pak Jokowi itu berkuasa sebagai presiden. Lapar dia perutnya. Tidak ada anggaran yang semua. Tetapi begitu zamannya Pak Prabowo, kelihatannya legislatif dan eksekutif ini menyatu. Terjadilah hal-hal yang hil-hil yang mustahil. Itu. Maka pada saat di sisi lain rakyat susah, bahkan muncullah dari orang yang tidak bertanggung jawab, dari menteri yang tidak mengerti, karena orangnya bukan orang jujur saja. Di kabinet Pak Prabowo ini, kalau Abah menyaksikan, betul-betul adalah kabinet carut marut. Ya. Kalau hari ini ya buat rakyat, buat sahabatku semua yang demo tadi semua, juga demo itu bagus tadi semua. Tetapi juga hati-hati, sekarang ini ada pihak ketiga. Kan Abah selalu berkatakan, kalau dua pihak sedang berantem, maka pihak ketiga. Bisa kita melihat pihak ketiga. Pada saat Bang Apan meninggal, semoga beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya. Kalau seandainya yang datang BRIMOB bagus, datang karena dia harus minta maaf. Kalau yang datang polisi bagus, Kapolri karena dia. Kalau datang gubernur masih boleh karena dia adalah pemimpin kepada yang meninggal ini. Tapi kalau datang partai politik, wah ini bahaya. Kalau tokoh politik yang nggak kaitannya dengan kecelakaan itu, ya datang ke situ. Nah inilah terjadi demo tanggal 25 yang disusul kemudian sampai demo tadi malam. Ya tadi semua. Dan hari ini terjadi chaos di mana-mana. Ini semua adalah akibat pemimpin yang tidak benar dalam mengambil kebijakan. Terutama adalah bagaimana lihat kemarin. Korupsi adalah wakil menteri tenaga kerja tadi semua. Yang awalnya juga sebagai adalah supir judi online. Tadi semua ya. Tapi 2018, 2019 dari Jokowi mania. Sebagai pendukung Pak Jokowi. Tapi dia ditempatkan sebagai komisaris, kemudian ditempatkan sebagai wakil menteri. Mana bisa? Manusia itu adalah jiwanya ini, pada saat jiwanya belum terdidik, maka tubuhnya itu iblis yang bisa melakukan apa saja. Ya dah, akhirnya. Bukannya memudahkan orang pekerja, malah menekan. Tadi semua. Nah inilah. Dari awal saya sering bilang, Pak Prabowo dari satu sisi punya keikhlasan, walaupun tidak terlalu cerdas tadi semua. Ya, ketegasan beliau itu kayak main-main tadi semua. Ya, terkadang beliau itu adalah mudah saja mendengar apa kata orang. Oh ini bagus Pak, ambil. Oh ini bagus Pak,
ambil gitu. Oh ini bagus Pak, ambil. Pak Prabowo yang saya sayangkan adalah sekarang, kalau seandainya karena maaf yang mendemo, ada salahnya dengan Ibu Sri Mulyani. Ya, bahkan ekonomi kita, kalian kalau ngerti Ibu Sri Mulyani adalah, yang Abah khawatirkan adalah bagaimana Barat masih percaya ekonomi, luar masih percaya pada Indonesia. Pada saat orang yang mereka percaya adalah, karena Sri Mulyani itu bukan Eko, bukan siapapun lah yang akhirnya dipecat oleh partainya sendiri. Ya, tapi kalau beliau mundur, karena saya sudah mendengar 2 bulan sejak beliau diangkat kembali jadi Menteri Keuangan, beliau hampir mundur. Ya tentu, saya akan ngerti. Sri Mulyani yang sudah terbiasa kerja dengan Pak Jokowi, 10 tahun, mengerti betul Pak Jokowi itu, maaf ya, barangkali saya Abah kembali yang mengangkat Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi siap bermusuhan dengan Ibu Megawati dari awal. Sejak Bu Megawati meminta Pak Budi sebagai Kapolri, Pak Jokowi tidak mau. Ini mungkin banyak orang yang tidak mengerti. Pak Jokowi itu tidak satu orang yang disebut adalah oleh Bu Megawati adalah sebagai petugas partai, tapi dia petugas partai yang selalu berada di sisi rakyat. Maaf ya sahabat, ini harus dipahami. Sehingga beliau mengangkat orang-orang kayak Bapak Suki, the right man on the right place. Mengangkat orang-orang seperti siapa? Seperti Ibu Sri Mulyani, yang oleh orang lain, bahkan oleh Menteri Presiden sebelumnya nggak mau dia. Hanya oleh Pak Jokowi. Dan dia berkata, kalau bukan Pak Jokowi yang minta saya jadi menteri, saya sudah malas. Pada saat itu beliau menjadi seorang presiden dari sebuah bank dunia. Yang luar biasa jabatannya, gajinya lebih besar, fasilitasnya lebih besar. Tapi buat negara, dia siap mengabdi kembali. Dan 10 tahun bersama Pak Jokowi, ditambah dengan baru 2 bulan saja di kabinetnya Pak Prabowo, beliau minta mundur. Tentu, saya akan mengerti waktu itu kenapa beliau minta mundur. Karena apa? Karena beliau tidak terbiasa dengan menyusun anggaran yang tidak masuk akal. Ya, termasuk adalah makan bergizi gratis, ya, hampir 400 triliun yang ditetapkan. Yang sebenarnya adalah korupsi terselubung. Ya kalau Abah melihatnya. Abah sudah mengatakan dari dulu, dan sekarang faktanya sudah mulai nyata. Bahwa uang itu tidak sampai kepada, bahkan menjadi ketawaan-ketawaan, bahkan muncullah keracunan-keracunan dan lain sebagainya. Maaf ini, saya tidak sedang mengungkit masalah, tetapi yang saya lihat adalah sekarang, demo yang terjadi adalah, kalianlah pemerintah yang mengundangnya. Dan orang seperti Abah sudah mengingatkan dari awal, hati-hati. Ini muncul lagi rekening yang tidak digunakan, akan diblokir oleh negara. Pada sisi rakyat, begitu detail kebijakannya tadi semua. Yang tidak bayar pajak akan dipersulit tadi semua. Coba. Tapi mereka yang menari-nari dengan korupsi, korupsi timah, korupsi timbal, korupsi tambang, korupsi di Pertamina, korupsi. Yang lucu, jualan bensin setiap hari, beliannya cash, ruginya hampir mendekati ratusan triliun. Garuda rugi, Pertamina rugi, PLN rugi, BRI rugi. Mau apa negara ini? Tapi kata Abah, kembali lagi Abah menasihatkan kepada semua, ya kepada kita, karena kita anak bangsa. Dan sesama di antara anak bangsa kita dan selalu memberikan penyadaran. Hati-hati juga buat teman-teman yang sedang berjuang, ya. Tadi semua, ya, yang sedang berjuang kembali adalah untuk meminta kepada mereka yang mengaku dirinya sebagai wakil rakyat. Juga kembali kepada rakyat. Karena kalian telah mengangkat mereka dengan uang mereka. Ingat, sekarang ini pemilihan bupati, gubernur, presiden, bahkan sampai pemilihan ketua PBNU, pulus. Terus kalau begitu, disinilah kenapa dalam hadis Nabi, Rasulullah murtasi, yang memberi dan menerima haram. Karena dampaknya yang timbul, nah ini juga pada masyarakat sendiri. Sehingga tanpa memandang siapa calonnya. Nah inilah kenapa sekarang ini dimanfaatkan oleh mereka para artis untuk menjadi legislator. Ya. Karena mereka yang terkenal mudah menjadi wakil rakyat. Mereka hanya duduk, apa yang bisa mereka lakukan? Maaf. Ya. Nah inilah
Kenapa Nabi selalu mengingatkan adalah menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya, maka kalau tidak, hancurlah segala sesuatu itu. Tempatkan tadi pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya kepada perkara yang kalian tidak mengerti. Dan itulah kalau bahasa manajemen adalah the right man on the right place, menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Dan saya di kabinet Pak Prabowo ini sedih menyaksikan itu. Bagaimana orang ini? Saya nggak perlu sebutkan namanya. Orang ini, orang ini, orang ini. Kok bisa-bisanya menjadi wamen? Bisa-bisanya menjadi staf khusus? Bisa-bisanya menjadi penasihat presiden? Dirinya saja nggak bisa menasehati dirinya sendiri. Bagaimana menjadi penasihat presiden? Ingat Pak Prabowo, rakyat kita ini sedang lapar. Rakyat kita sedang nganggur. Rakyat kita sedang sulit mencari pekerjaan. Bahkan investor-investor asing yang sudah menanam modalnya di sini satu persatu hengkang dengan judul apa? Pilot. Misalnya Sritek. Sritek itu bukan pilot. Sengaja dipilotkan oleh pemiliknya. Karena mereka ada melihat kesempatan itu. Karena selalu ya, kebijakan perbankan, kebijakan apapun, maka pada saat ada celah permainan di atasnya itu, maka itu akan selalu kejahatan itu datang. Bukan karena niat pelakunya, tapi ada kesempatan. Sekali lagi Pak Prabowo, Bapak banyak sekarang ini melakukan yang kebijakan-kebijakan yang aneh, terutama dari menteri-menteri Bapak. Tadi semua, ya. Baru menjabat 5 hari, gas hilang. Baru menjabat berapa hari, masalah lain muncul. Dan lain sebagainya. Dan ini Bapak baru hitungan umur jagung. Tadi semua. Ya. Adapun yang kelihatan positif sekarang tiba-tiba pertanian meningkat. Itu Pak Amran itu menyampaikan pertanian kita siap, beras kita siap, jagung kita siap. Pak Bapak itu baru menjabat waktu Pak Amran itu Menteri Pertanian menyampaikan, Bapak baru menjabat 3 bulan. Berarti kalau pertanian itu sukses, siapa yang sebelumnya? Gitu. Siapa yang sebelumnya? Karena tanaman itu tumbuh. Padi membutuhkan sekian bulan, jagung membutuhkan sekian bulan. Tapi yang paling penting daripada itu adalah tata niaga pertanian, tata niaga tani yang sudah dirancang sebelumnya. Dermaganya, damnya dibangun, irigasinya dibangun. Justru yang sejak Bapak ini kebijakannya malah banyak melenceng. Tadi semua, lihat kasus hukum yang terjadi. Tadi semua, ya. Dan inilah barangkali buat teman-teman juga hati-hati. Ada kelompok ketiga. Kata apa? Ada kelompok ketiga. Yang bukan bangsa kita, tapi menggunakan bangsa kita untuk memicu mereka, menggunakan mereka, tapi duitnya dari luar. Sama dulu, waktu pertama kali kita ingat kasus 1998, waktu melengsarkan Pak Soeharto. Pak Harto diangkat oleh CIA, Pak Harto diturunkan oleh CIA. Ingat, duit luar. Ya. Dan ada kelompok-kelompok orang yang bukan sebetulnya pribumi, tapi kadang-kadang berteriak-teriak merasa sebagai tuan rumah. Merasa memiliki bangsa ini. Merasa memiliki. Nah inilah juga. Dan itu sudah diingatkan jauh-jauh pada Pak Prabowo. Dan juga Departemen Agama. Tolong. Ya. Tolong. Jangan permainkan umat. Ya. Terutama yang berkaitan dengan dana haji. Tadi semua. Ini adalah banyak hal. Jadi dari Pak Presiden, menterinya. Nah, menterinya ini berikanlah, karena kayaknya Pak Presiden ini harus dibantu nih dari pembantunya informasinya. Tapi karena tadi dari awal orang-orang yang duduk di sekitarnya itu adalah orang-orang yang bukan orang capable tadi semua. Ya, tentu kita kenal siapa sih ini sih, siapa sih ini sih, siapa sih ini sih, siapa sih ini sih jadi wamen, siapa sih jadi wamen. Nah inilah tadi semua. Orang anak ingusan yang belum aja dia mengontrol dirinya aja belum sanggup dan mendapatkan jabatan. Maka inilah, jangan aneh hari ini terjadi pembakaran. Ya, pembakaran adalah gedung-gedung DPRD, pembakaran ini semua, tadi semua. Penjarahan tadi semua. Ya, tapi tolong ya sahabat buat rakyat Indonesia, Abah mengerti semuanya sedang lapar, Abah mengerti semuanya sedang sulit, Abah mengerti semuanya sedang marah. Tapi pada saat kita merusak fasilitas umum adalah kita merugikan diri kita sendiri. Karena dengan membakar gedung itu, nggak akan keputusan itu mudah.
gedung itu nggak salah. Ingat itu. Membakar fasilitas umum. Tadi semua. Pintu tol, jalan. Apalagi tadi siang Abah melihat sudah mulai kepada Alfamart. Apa salah mereka? Tadi semua. Justru adalah kepada orang-orang yang telah memberikan lapangan pekerjaan swasta. Yang salah ini negara. Tadi semua. Negara yang kadang-kadang tidak mengerti bagaimana seharusnya memanage ekonomi ini. Kan sebetulnya ekonomi ini hanya ekonomi mikro dan ekonomi makro. Y, variabel kebahagiaan rakyat. Maka X1 apa tuh? Plus X2 plus variabelnya. Bagaimana output rakyat itu bahagia? Sebetulnya sederhana. Sandang terpenuhi, pangan terpenuhi, kesehatan terjamin. Itulah indeks kebahagiaan, itu selalu diukur pendidikan, kesehatan, itulah semua. Ini pendidikan, saya kasih tahu. Saya pernah di Jerman, saya pernah di Belgia, saya pernah di beberapa negara. Bahkan dibandingin Malaysia, lembaga pendidikan di Indonesia adalah lembaga pendidikan termahal. Tapi judulnya dari pemerintah selalu bos, biaya operasional sekolah. Sekolahnya membuat aturan sendiri. Iurannya tetap, uang bangunannya tetap, ininya tetap. Lah, di negara lain Pak, yang menyangkut kepentingan banyak orang, urusan perut, itu betul-betul dijamin. Maka disinilah ada positif dari Pak Harto. Untuk bagian-bagian yang komoditi yang menyangkut hajat hidup banyak orang banyak disubsidi. Karena takut dipermainkan tadi semua. Nah, inilah yang terjadi dengan Palembang tadi semua. Pada saat petani-petani tebu sedang panen raya, seharusnya kalau seandainya pemerintah mau mengangkat petani, bukan impor Palembang tadi semua. Di mana pada saat kita impor, harga impor melebihi, sementara di pasaran sudah menumpuk banyak. Nah, inilah yang Abah melihat bahwa variabel kebahagiaan Y, output daripada bagaimana adalah variabel daripada pemerintah di situ. Eksekutif, X1 eksekutif, 2 X2 legislatif, X3 yudikatif. 1 penjaga, 2 ada pengontrol legislatif, 1 pelaksana. Ini pelaksana, penjaga, semuanya main gapleh bareng. Tadi semua. Coba bayangkan oleh Kak, bayangkan. Ini kan betul-betul akhirnya hukum itu adalah, betul kata sebagian teman-teman, adalah hukum adalah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nyuri ayam digebukin, nyuri 100.000, nyuri buah coklat nenek-nenek harus 2 bulan dikurung. Tapi orang yang mencuri duit rakyat dan terang-terangan sekarang ini, sekian T, di Depok sekarang yang dana haji itu 8.400 orang yang kuotanya ditransaksikan, dijual belikan. Di sini inilah orang Indonesia ini paling cerdas. Maka saya udah berkeliling dunia, orang Indonesia ini paling cerdas dalam kejahatan. Maaf, Pak, nggak ada yang namanya ngeganjal ATM itu di luar negeri. Ini semua nggak ada yang namanya membobol ATM itu di luar negeri. Maaf, ini semua. Ini semua. Nggak ada yang namanya mengoplos beras itu. Cuma ada di kita. Nggak ada yang namanya mengoplos daging. Antara daging kerbau dan daging babi disatukan. Allahu Akbar. Walillahilham. Semua. Inilah. Maka marilah kita kembali kepada tujuan daripada pendiri bangsa adalah bangunlah jiwanya. Bangunlah raganya. Dikasih makan gizi gratis untuk badan Pak. Tadi semua. Tapi kalau jiwanya kosong, jiwanya nggak ada Allah, jiwanya nggak ada tauhid, walaupun kasih makan kayak apa, apalagi makanannya tidak bergizi, hanya untuk alasan saja. Tadi semua. Itulah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itulah dan Allah sudah menyuruh membangun jiwa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selama kamu tidak merubah jiwamu, Allah saja tidak mau merubah. Ingat itu. Jadi sebetulnya kebijakannya Pak bukan memberikan makan gizi gratis.
Tadi semua. Tapi ada hidupkan adalah apa namanya sektor real. Hidupkan ada retail, industri padat karya. Maka jangan terlalu dipaksa Indonesia untuk menjadi negara maju. Karena rakyatnya belum siap maju. Tadi semua. Maka perpaduan kerja cerdas, kerja keras, kerja lintas, kerja integritas. Sampai nanti kerja tuntas. Ini masalahnya di kita ini nggak ada kerja tuntas. Lihat di Departemen Pendidikan. Saya punya anak. Nah gitu. Anaknya kelas 1 SD. Naik kelas 2 SD bukunya nggak sama dengan kakaknya. Begitu adiknya masuk nggak sama bukunya, nggak sama programnya. Coba. Ini kan sudah bentuk korupsi di lembaga pendidikan. Sistem zona. Sistem zona. Di kita ini semakin banyak dibuat sistem, semakin banyaklah pintu untuk korupsi dilakukan. Tadi semua. Maka buat Pak Polisi juga sama. Hilangkan citra polisi, perkara orang lain itu sumber income. Ya, polisi. Ini maaf. Ini sudah jadi bahasa masyarakat. Tadi semua. Ya. Tetapi juga buat sahabat-sahabat, tidak semua polisi buruk. Bahkan Abah masih menyaksikan hari ini, polisi Indonesia masih polisi yang terbaik. Silakan kejahatan apapun, cepat. Tapi pada saat kejahatan itu berkaitan dengan orang tertentu, polisi bodoh. Inilah susahnya ini Pak. Kapolri harus cerdas. Kapolri harus menuju Kapolda harus cerdas. Jalur koordinasinya juga harus cerdas. Mana atasan, mana imam, mana makmum. Ayolah. Kadang-kadang saya itu. Apa harus saya jadi presiden begitu? Tadi semua. Karena presiden itu selama jiwanya, ruhnya nggak hidup. Maka orang-orang Pak di dunia ini. Tadi semua. Walaupun mereka adalah bukan ahli ruhani. Presiden itu selalu meminta penasehat adalah guru-guru rohani. Termasuk Biden. Termasuk yang sebelumnya adalah. Termasuk juga siapa itu? George Bush. George Walter Bush bapaknya. Termasuk juga sampai ke Ronald Reagan. Termasuk kepada John F. Kennedy. Selalu bekerja sama dengan ahli ruhani. Pak SBY itu termasuk. Silakan kamu tanya ke Cikeas. Pak SBY mau pergi aja tanya ahli ruhani ini hujan nggak? Ada masalah nggak? Ini yang harus dan saya lihat ini. Maaf ya, saya belum lama ketemu dengan orang yang ngaku dirinya. Saya ahli ruhani Pak Prabowo. Tapi saya lihat bagaimana model kamu menjadi penasihat ruhani Pak Prabowo. Kamu aja masih rakus duit. Apa yang bisa kamu nasihatkan? Ya. Dan Abah uji, apa yang bisa kamu lihat coba ke depan. Abah udah ceritakan kejadian ini bakal akan begini, kurang lebih begini. Akan ada satu masa nanti ke depan, kata Abah. Jalan-jalan berasap semua di mana-mana. Ini kamu harus hati-hati. Karena ada kelompok orang-orang yang ingin menggunakan ini. Maka termasuk Pak Harto. Pak Harto itu punya guru rohani. Tuh, pengarsa Abah Anom itu adalah penasehat rohani Pak Harto. Ya. Makanya insya Allah. Termasuk juga siapa? Pak Harmoko. Pak Harmoko. Walaupun adalah hari-harinya hanya omong kosong. Tapi di penghujungnya beliau tobat dan bersandar di Suralaya. Saya tahu. Tadi semua. Orang-orang yang akhirnya bersandar sebagai rohani. Tadi semua. Ya, Pak Harto penasehatnya. Bahkan termasuk adalah pengarsa AMNU Cianjur. Termasuk juga penasehat rohani Pak Harto. Apa namanya? Ya. Maka ada kasus adalah tentang bagaimana tadi Pak Harto dipoto berkali-kali dengan AMNU, tapi aneh begitu habis dipoto AMNU atas di kepalanya Pak Harto terus, gitu, sampai akhirnya nggak mau dipoto tadi semua. Ini karena orang-orang rohani dulu itu kuat, rohaninya kuat, bisa memberikan advice tadi semua. Ini kira-kira bagaimana nih? Karena hidup ini bukan hanya di alam dohir ini, saya sering ingatkan, tapi ada alam yang di luar alam kita. Ada rijalul goib, ada miftahul goib. Ya, bahkan maaf kalau inilah susahnya kata Abah juga. Bahwa mereka para raja-raja dulu masih ada. Ada semua. Orang-orang yang hebat dulu. Maka kata Allah wala tasabannal ladina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka mendapatkan rizki di sisi Tuhannya.
Nah inilah ya berkaitan dengan demo hari ini. Jadi kondisinya Abah mengajak hati-hati para pendemo tadi semua. Karena kalian kalau saksikan jeli pada video-video itu. Contoh ada seorang video di mana pendemo itu berjalan, polisi lewat menaik motor. Kemudian ada orang yang menjual Pak polisi menarik tangannya. Kemudian dia lari di antara kerumunan. Akhirnya Pak polisi melangkap orang yang di belakangnya. Memukuli orang yang di belakang. Ini yang disebut provokator Pak polisi. Maka saya minta kepada Pak Sigit, kepada Pak Kapolri, bilang kepada orang-orang Bapak, hati-hati provokator itu. Tadi semua. Ya. Dan buat pendemo, kalian bisa lihat. Dia kawan kalian bukan. Karena sekarang ada kelompok ketiga yang sudah memanfaatkan ini. Dan dia dibiayai dari luar. Untuk apa? Banyak kepentingannya. Banyak kepentingannya. Satu, mereka tidak mau melihat Indonesia stabil. Secara ekonomi. Karena kalau Indonesia itu stabil, kata Abah juga dari awal. Maka negara di dunia mana yang memiliki kekayaan yang sebesar Indonesia. Emas kita punya. Timbal kita punya. Timah kita punya, mangan kita punya, boksit kita punya. Tadi, aluminium kita punya, radium kita punya, segala kita punya. Yang kita tidak punya adalah orang yang komitmen menjadi nahoda, menjadi pemimpin, menjadi dirigen. Yang dengan tadi, bangunlah jiwanya yang sudah hidup jiwanya. Contohnya itu KDM. KDM salah satu contoh pemimpin yang insya Allah orang-orang rohani kayak Abah sudah bisa melihat latifah kolabnya. Aura yang keluar dari terpancarnya. Semua. Tapi hati-hati juga buat Pak KDM. Tadi. Orang yang bagus di zaman yang seperti ini. Malaikat yang teriak di negara-negara iblis. Itu akan selalu di banyak musuhnya Pak KDM. Maka kalau saran Abah. Tetap saja Bapak berjalan seperti sekarang. Tapi bikin yang lebih. Jangan terlalu frontal. Tadi semua ya. Karena rakyat kita ingin berubah, rakyat kita ingin dirubah, tapi mereka belum terbiasa dengan perubahan itu. Butuh waktu, Pak. Ya, tapi metodologi Bapak yang dilakukan adalah mengembalikan alam kepada alam. Merawat gunung, merawat sungai, merawat itu semuanya adalah. Maka di Sukabumi itu ada namanya Gurilap. Gunung, rimba, laut, sungai, Gurilap. Itu dulu ada satu bupati yang membuat program Gurilap. Karena kita ini memang punya Gurilap, punya gunung. Punya gunung, punya udara, punya laut, punya sungai, punya apa semuanya. Maka apa tadi? Tidak ada negara di dunia sehebat Jerman, sehebat Belanda, sehebat Amerika yang punya minyak kita punya. Segalanya kita punya. Yang kita tidak punya adalah orang-orang yang memanajenya tadi semua ya. Karena orang yang menjabatnya bukan orang-orang yang pantas untuk menjabatnya. Bagaimana mungkin maling suruh ngejaga tadi, kucing suruh jaga ikan. Nih, ini yang Abah lihat kebijakan sekarang ini. Yang diantara menteri wamen sebagai staf khusus itu adalah orang yang sebetulnya doyan ikan, ditaruh suruh jaga ikan. So, tadi maling suruh jaga maling. Dibikin menjadi lembaga, duduk di lembaga tadi semua. Pemberantasan korupsi kayak gitu. Inilah kebijakan karena kembali lagi. Nah ini kembali buat seluruh kita penyebabnya adalah karena ulus tadi semua ya. Maka sekarang marilah kita latih nanti untuk pileg, untuk pilpres, untuk apa semua rakyat. Jangan kita jadikan 5 tahun itu kita menderita gara-gara kita salah pilih. Tapi kalau kemarin yang dengan Prabowo itu di antara itu memang Pak Prabowo yang terbaik. Walaupun bukan yang ideal. Tadi semua. Kalau bukan dia lebih parah lagi. Tadi semua. Bancakannya akan lebih parah lagi. Itu saja. Artinya bahwa memilih Pak Prabowo sebagai presiden tidak salah. Karena itulah yang terburuk dari yang terbaik. Terbaik dari yang terburuk. Tadi semua. Ya. Tapi Abah selalu ingatkan Pak Prabowo itu dari segi rohani kosong. Tadi semua. Ya. Artinya. Tadi beliau hanya punya jujur. Beliau hanya punya. Tetapi. Tergantung yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah itu jinnya terlalu banyak. Tadi semua jinnya terlalu banyak. Akhirnya kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan, beliau sedih kaget pada saat kemana gas 3 kilo nggak ada, baru marah-marah belakangan tuh.
Ini kan Bapak ini tadi. Maka di sinilah kadang-kadang presiden itu butuh memang tadi yang mengerti bagaimana menggabungkan antara kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, kerja lintas, integritas, tuntas, di penghujungnya ikhlas. Maka selalu kaitkan. Kalau tidak dikaitkan bahwa kepada ibadah, maka segalanya itu berat, Pak. Maka kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kamu, bangsa, golongan, selama kamu nggak merubah jiwamu menjadi lebih arif, pemaaf, sabar, syukur, ridho. Nah, bagaimana orang yang pemarah, pendendam, pembenci, tukang malong, tukang madong, tukang maling dijadikan pejabat? Dan ini Allah sudah mengingatkan kepada kita tentang ini. Orang yang berilmu akhirnya jadi Barsiso. Orang yang punya harta jadilah Salabah dan Korun, kayak si Saroni itu. Kalau orang yang punya jabatan jadilah Firaun. Maka dari sekian banyak gubernur baru kelihatan 1 atau 2, 3 orang saja yang kelihatannya sudah ada jiwanya hidup dari semua. Tapi selebihnya adalah badannya saja. Kalau sudah badan, maka yang dia dorongkan kekuasaan, nafsu, keinginannya dari semua. Dia menjabat itu untuk nafsunya, bukan untuk betul-betul ruhama'u bainahum dari semua ya. Maka semoga mereka bisa mencontoh daripada keadilannya Umar bin Khattab, kebaikan kebijaksanaannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun Utsman melakukan KKN, tapi Utsman melakukan KKN itu karena tadi pada saat sudah tidak lagi yang bisa dipercaya, biarkan keluarga, yang penting the right man on the right place, nggak apa-apa KKN, yang penting benar, gitu loh. Tadi semua. Nah, zaman Ali lah mulai terjadi hancur-hancuran tadi semua ya. Dan ini juga terjadi tadi semua. Itu saja barangkali saran dari Abah buat PWI, buat teman semua tadi semua. Marilah kita cerdas melihat keadaan. Kita tetap adalah dorong masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, tapi jangan sampai kita terbawa dengan emosi. Jangan terbawa dengan anarkis. Karena bagaimanapun tidak bisa menyampaikan kebenaran, kebaikan adalah dengan cara yang tidak baik. Itu bukan namanya adalah. Maka Imam Ghazali dalam Ihya melarang kita berdemo sebetulnya. Ada, lihat kalian di halaman di juz 2 kitab Ihya, Imam Ghazali menjelaskan larangan tentang demo. Karena demo itu boleh dilakukan demo tadi dengan ada 5 syarat dari Imam Ghazali tadi semua. Ya, menyampaikan kita harus apa yang mau disampaikannya dulu. Ini sekarang ini kadang-kadang orang demo bayaran semua. Orang demo tentang Omnibus Law, ditanya ibu-ibu, Bu, demo apa? Nggak tahu saya. Katanya demo Omnibus Law. Itu Omnibus Law itu apa, Bu? Saya juga nggak tahu. Yang penting saya tadi bawa ke sini 100.000, dikasih nasi bungkus. Inilah. Akhirnya, nah inilah buat rakyat-rakyat Indonesia, siapapun mereka yang ngajak demo, kamu nuju nasi bungkus, tujuannya ada tidak jelas, jangan. Ya, jangan tadi semua. Maka inilah ya barangkali dari Abah ya tadi semua ya, karena ya sedih. Tapi satu sisi sedih, satu sisi ada memang harus diberikan pelajaran tadi semua ya. Tapi yang Abah takutkan adalah kalau ini terus berlanjut. Karena Abah melihat satu saat di mana jalan itu kosong, gedung-gedung terbakar dengan api, mayat bergelimpangan di jalan. Maaf, ini bicara ahli rohani yang Abah selalu memohon kepada Allah. Maka kenapa Abah berkeliling ke Lombok, berkeliling ke seluruh wilayah Nusantara. Kemana saja Abah pergi, insya Allah minggu depan Abah berangkat ke Kalimantan Timur, akan mengadakan acara di titik 0 IKN. Karena sebagian orang tidak mengerti apa yang terjadi. Kenapa Bung Karno merencanakan. Nah, salah satu presiden yang memiliki jiwa yang kuat, rohani yang kuat adalah Bung Karno. Siapa lagi yang kedua? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, walaupun badannya digendong, dipapa, digotong, tapi jiwanya itu luar biasa. Betul-betul jenderal besar itu. Badannya kering, tapi jenderal besar. Sebetulnya mirip Jokowi. Sebenarnya. Kalau kalian tidak barangi dengan kebencian pada orang itu. Apa merugikannya pada kalian? Tapi tidak apa-apa, itu hak kalian. Bagi Abah bukan mengagungkan Pak Jokowi. Tapi kalian tidak mengerti. Lihat. Tanya, Abah barangkali ada yang nonton Abah sekarang ahli rohani. Lihat di sebalik Pak Jokowi itu siapa? Siapa yang bermahkota di sebelakang dia itu?
Dan buat kalian, para jenderal-jenderal ingin memakjulkan Gibran, coba kalian tanya Ali Ruhani, siapa di sebalik tubuh kecil Gibran itu? Ya, maka hati-hati. Sekeras apapun ingin kalian mendiskreditkan orang, sekeras apapun kalian bahkan meminta orang lain negara yang menjadi presiden di negara ini, kalian tidak akan berhasil. Karena negara ini ada rijalul gaib, ada miftahul gaib. Ingat, wali-wali Allah yang paling banyak itu di sini. Dalam sebuah kisah mimpi seorang aulia, Nabi Muhammad menyiapkan 200 kursi untuk aulia Indonesia, di mana hanya 9 kursi untuk Irak. Ini dari seorang mimpi aulia. Abah yakin percaya dengan beliau. Ada kursi adalah untuk orang Iran hanya 1. Ya, tapi 200 kursi. Waktu ditanya buat siapa ya Rasulullah itu kursi? Itu untuk aulia Indonesia. Bahkan kata Abah, jauh lebih banyak dari itu. Rasulullah hanya menghususkan orang-orang yang wali, yang luar biasa. Ya. Tetapi tentu saja wali tidak seperti yang kalian orang sekarang itu menganggap wali itu bisa terbang, bisa hiber, bisa ini, bisa karomahnya sakit. Bukan wali itu. Orang yang hidupnya adalah bukan untuk dirinya. Ilmunya bukan untuk dirinya. Dia ada bekerja hanya untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Bukan nggak peduli dengan ekonomi dirinya. Bahkan barangkali kamu tidak akan mengerti mereka itu dalam wujud tukang asongan, tukang es, tukang channel, marbot masjid. Bukan kiai pondok, sekali lagi abah kasih tahu. Adalah orang-orang yang kalian tidak akan pernah sangka dia. Karena dia dijaga oleh Allah dari segala hal. Ya. Itulah yang abah bangga dengan Indonesia. Insya Allah Indonesia itu ada mereka. Ya, ya. Mudah-mudahan apa yang abah sampaikan pencerahan ini ada manfaatnya buat rakyat Indonesia. Ya, khususnya abah minta kepada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalian adalah kesatuan yang harusnya adalah 3 kekuatan. Legislatif adalah tugasnya adalah bagaimana mengontrol. Dia controlling fungsinya. Mengontrol menteri, mengontrol ini kebijakannya apa semua. Ini bukan sebaliknya. Jadi kayak taman kanak-kanak. Oh, presiden dan menterinya ingin begini. ACC, Wani Piro ya. Kita di belakangnya ada Wani Piro. Ya. Maka itulah kata Abah. Inilah yang Abah sedih dengan Pak Prabowo. Kenapa sekarang itu begitu dekat dengan legislatif? Seharusnya presiden itu kan sebagai pelaku legislatif. Penjaga, harusnya penjaga itu galak kayak dulu ke Jokowi. Kenapa dia galak ke Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi tidak pernah ngasih tulang kepada anjing-anjing itu. Maaf, ini bahasa premannya begitu. Makanya Jokowi itu dimusuhi oleh legislatif. Kamu coba tanya, dimusuhi Jokowi. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan yang dilakukannya demi kepentingan rakyat. Tapi kalau udah presiden begini dengan legislatif, pasti ini hakim ini antara pemain dan wasit ini yang main mata ini tadi semua tadi Pak kasih penalti ya, Pak kasih penalti ya, tenang Sid, nanti kasih ke penalti, tenang aja, nanti katanya tuh bagian yudikatif dibebaskan, nanti kamu bisa main golf. Ini yang terjadi Pak, ya Allah ya Karim, kamu cek dengan kepala-kepala lapas apa yang terjadi. Ada lapas yang lebih mewah daripada ruang karaoke diskotik. Silakan tanya tuh. Abah sih sudah dapat bocoran. Lapas. Karena saya ini kenapa mereka korupsi nggak takut? Korupsi nggak takut. Kenapa? Karena di lapas mereka bisa mendapatkan dugem. Di lapas mereka kayak diskotik. Bahkan di lapas orang-orang ahli narkoba mereka bisa dapat narkoba. Maka juga Pak Prabowo dengan Menteri Hukumnya ini semua yang menjaga, yang bertanggung jawab pada lapas. Carilah ketua-ketua lapas yang sudah yang benar jiwanya. Kalau tidak, lapas itu bukan mendidik orang menjadi baik. Maka sampai ada bahasa, ada orang yang keluar dari penjara, yang tadinya kejahatannya adalah ringan, keluar dari penjara jadi profesional. Dari mana kamu belajar begitu? Di penjara saya belajar bagaimana cara membobol bank. Di penjara saya belajar bagaimana cara bikin kursi teh, mencuri motor. Jadi di kita ini, itulah maka Abah dari awal. Sebenarnya kalau konsep pendidikan kepada Allah, penjara itu bukan solusi. Karena penjara itu kegelapan.
Orang yang berbuat jahat itu kegelapan. Kegelapan tidak bisa dimasukkan kegelapan. Maka tadi sebenarnya itulah benar pendiri bangsa. Bangunlah jiwanya. Baru ingin dikurung kayak apapun. Beberapa tahun pun manusia itu. Kan tadi. Waktu Allah menciptakan nafsu. Beda dengan waktu Allah menciptakan akal. Maka itulah manusia itu tarung antara akal dan nafsu. Tadi, so, kenapa manusia harus bertorikot? Karena disitulah. Bagaimana akal, nafsu dikontrol dengan akal. Tadi semua. Tadi. Karena akalnya akal yang su'aul basyirah. Yang ilmu yang ainul basyirah. Dalamnya adalah hakul basyirah. Akal bukan akal yang mati. Akibatnya nafsunya dia akan mengendalikan akal. Nah ini yang terjadi hari ini. Manusia yang jiwanya tidak selesai. Presiden yang misalnya jiwanya nggak beres ya. Nggak beres walaupun setegas apapun. Nggak mungkin. Kan disinilah imamnya yang sebenarnya. Ya. Nah inilah yang Abah ingin bahwa ada perubahan buat negara ini. Tapi nanti adalah yang disebut dengan Ratu Adil. Itu ada pemimpin yang bagus batinnya, bagus jasadnya, bagus akalnya, bagus ilmunya. Itulah Ratu Adil. Tapi itu butuh waktu. Masih 2 periode lagi. Itu pun tergantung kita rakyatnya siap nggak punya pemimpin semacam itu. Tadi, kalau kata Abah itu hanya terjadi satu. Kalau pemilihan ketua PBNU nggak ada lagi pakai duit, Pak. Pemilihan ketua PBNU aja 200 miliar itu. Ya. Coba bayangkan. Ketua lembaga ormas itu puluhan miliar biayanya. Kalau itu Pak Kiai jadilah contoh. Menteri Agama jadilah contoh. Urusan haji ini. Jelaskan juga tentang haji ini yang benar kepada rakyat. Jangan haji ini hanya dijadikan ibadah yang dikomersilkan. Yang akhirnya manusia tidak mengerti esensi dari haji itu sendiri. Itu tadi. Tubuhnya saja yang dihajikan. Jiwanya tidak pernah haji. Itu persoalan Indonesia. Kata Abah juga. Ya, maka mungkin nanti sebelum Ratu Adil, Bung Karno ada titisannya nanti. Karena Bung Karno belum selesai tugasnya. Dia akan memimpin lagi dalam tubuh yang berbeda. Paham atau tidak paham terserah. Gitu kata di semua. Gitu kata di semua. Tadi semua. Barulah nanti seorang perempuan. Ratu Adil itu memang perempuan. Kenapa diibaratkan perempuan? Karena tubuh manusia itu perempuan. Artinya apa? Perempuan yang sudah adil, tubuhnya sudah adil. Walaupun mungkin dia laki-laki nanti itu Ratu Adil itu. Tadi semua. Ini kalau orang yang berarti ilmu hakikat pasti ngerti lah. Maksud Abah tadi semua. Ya. Sekali lagi buat rakyat Indonesia dan buat pemimpin legislatif, eksekutif tadi semua. Berhenti ngopi bareng. Ngopi bareng silakan untuk koordinasi. Tapi di lapangan, tetap kamu main. Hei Prabowo, kata DPR, kamu main. Gua wasit. Tadi semua. Lihat kontrol anggaran. Tadi semua. Ini bukan main. Tadi semua. Tadi semua. Anggaran seenaknya legislatif. Saya mau naikkan ini sekian. Boleh. Panipiro. Saya naikkan sekian. Boleh. Tapi naikin gaji ya 3 juta per hari. Habis itu joget-joget. Nah, itu yang terjadi. Karena kenapa legislatif dan eksekutif main mata. Yang dulu Pak Jokowi justru tidak. Walaupun ada tetap kecil. Tapi sekarang 4 bulan ini waduh parah. Parah. Ya. Maaf itu saya masukkan. Tapi juga rakyat ayolah mulai cerdas. Rakyat bangunlah. Kemudian tadi semua buat Pak Prabowo. Bikinlah kebijakan-kebijakan lebih memihak kepada rakyat kecil. Bukan kepada konglomerasi. Kepada mereka. Pada kedudukan siapapun. Karena nanti sekarang adalah sudah dibuktikan. Hati-hati kebijakan apapun ke depannya. Karena rakyat sudah ibaratkan daun kering yang lapar. Satu api pun cukup membakar seluruh Nusantara. Ingat itu. Kalau udah lapar, orang siap mati. Ingat itu. Ya, buat aparat pemerintah penegakan termasuk kepolisian. Juga marilah humanis dalam menjaga. Tadi semua. Dan buat pendemo, lihat-lihat si kondong. Jangan polisi yang sudah baik, sudah capek dari pagi, dari sore. Saya lihat ada orang penjaga lagi pegang begini. Pendemonya bawa spidol. Itu polisi seenaknya jadi coret-coret mukanya. Ya jangan begitu. Polisi juga manusia. Polisi juga ada emosinya. Dan hati-hati dia emosi di sini ada pistol. Inilah maka kebijakan pemberian pistol kepada polisi juga
Itulah ujian dikembalikan kayak dulu, diperketat. Tidak semua orang mendapatkan pistol. Karena kejahatan yang ada sekarang ini, itu adalah akibat tadi. Orang yang tidak mampu memegang senjata, gajinya kecil, akhirnya disekolahkan senjatanya, dipinjamkan. Karena sekarang peluru bisa mudah dibuat. Dengan YouTube kamu bisa bikin peluru. Dengan senjata yang sama, misalnya Colt 38, FN, tadi semua, itu sekarang orang bodoh aja bisa bikin peluru. Itulah kenapa sekarang senjata-senjata yang pakai airsoft gun itu digunakan dengan jadi senjata beneran. Karena bisa dirubah diameternya. Mudah sekarang ini, Pak. Tadi sekali lagi sehat semua. Abah tetap mendorong yang positif karena tujuan agama selalu menyatukan. Dan marilah kita sebagai manusia yang selalu menyatukan, bukan memecahkan. Maka itulah kenapa di bulan ini Maulid, mari kita maulidkan. Jadi sebagaimana adalah Ayub bebaskan dari penyakit kulit, sebagai Yakub bebaskan dari kebutaan, sebagaimana Yusuf keluarlah dari penjara, sebagaimana Ibrahim bebaskan dari Namrud, sebagaimana Musa bebaskan dari Firaun. Itulah kisah Al-Quran bicara tentang jiwa dan raga. Bicara Namrud, ragamu. Bicara Firaun, raga kita. Bicara iblis, raga kita. Bicara Musa, Firaun, Musa, Harun, Yunus, Yusuf, itu bicara jiwa kita. Mari kita bebaskan, merdekakan. Karena kita di akhir bulan Agustus ini adalah kemerdekaan. Kemerdekaan jiwa kita yang harus kita bebaskan. Kita kembali pada pendiri bangsa. Jadikan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa itu bukan harus semua agama Islam, bukan. Ingat itu. Kepada kalian-kalian di Departemen Agama, dimanapun kalian. Dan buat kalian orang Islam, jangan menganggap ini negara Islam. Enggak, Bung. Negara ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu ketuhanan disebut Atman, yang bidi, ayah bapak, ayah apa. Tadi semua. Maka lihat candaan Gus Dur. Tadi semua. Gus Dur itu kadang-kadang kalau bercanda cerdas tapi luar biasa. Dia bilang yang paling dekat dengan Tuhan itu ke Kristen. Dia panggilnya Bapak. Dekat. Tuh. Tadi. Tetapi kata yang pendekat kedua adalah Hindu dan Buddha. Dia manggilnya Om. Om Santi. Santi Om. Indonesia. Orang Islam manggil Tuhannya pakai Toa. Tadi semua. Orang panggil Bapak, panggil Om, ini pakai Toa. Gitu semua. Ini maaf. Ini candaan. Candaan Gus Dur kalau menurut Abah. Orang cerdas itu begitu. Gus Dur itu cerdas. Ingat itu. Ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.